Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hendra SEIMA, pimpinan wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia Sumatera Utara, PWGMPI Sumatera Utara, mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita sambut panggilan Allah untuk merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang duafa. Semoga di akhir Ramadan kita meraih predikat takwa. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal ilma arfa'a syifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi khassallahu ta'ala bijami'il bikalimatil ubudiyah. Saudara-saudaraku, sahabat GMPI dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa Allah berikan kesehatan, kewalafiatan, sehingga tercucur hidayah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga dengan nikmat itulah kita harus dan wajib mensyukuri atas segala apa yang telah Allah berikan kepada diri kita, dan jangan pernah kita kufur atas segala nikmat yang telah pernah Allah berikan kepada diri kita. Kemudian sholawat beriringkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Rasul, sang proklamator Islam. Dialah Rasul, buah hatinya Aminah. Dialah Rasul, panglimanya Abdullah, tak lain dan tak bukan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita selalu membasahi lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah kita tergolong oleh umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzmah dari kelak kemudian nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat GMPI, para pemirsa, dimanapun kita berada, insya Allah kita selalu akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang insan hamba Allah yang bertakwa tentulah bukan yang mudah. Banyak ujian, banyak proses yang Allah berikan kepada hamba Allah, baik yang beriman tentunya dan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman tentu Allah akan berikan ujian. Allah tidak akan berikan langsung kau sudah beriman kepada diriku. Tentunya Allah pasti akan kasih ujian kepada hamba Allah yang sudah Allah anggap dirinya sudah beriman kepada Allah. Beriman sudah tentu Islam. Islam belum tentu beriman. Al-Imam Al-Qushayri menjelaskan takwa itu dibagi menjadi 4. Ada huruf ta, ada huruf qaf, ada huruf waw, dan ada huruf ya. Huruf ta ini maknanya apa? Orang-orang yang bertakwa itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala semakin hari kehidupannya semakin tawadhu. Enggak pernah sombong, enggak pernah angkuh, enggak pernah tamak, tak pernah rakus. Apa yang sudah Allah berikan kepada diri hamba Allah yang sudah berhak mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, itu bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak pernah hadir dalam jiwanya, dalam dirinya itu sifat sombong, takabbur. Maka iblis la'natullah itu Allah murka. Kenapa? Karena dia merasa ada sifat kesombongan dalam dirinya. Dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam alaihissalam, sehingga Allah
melemparkan dia dari surga. Allah capkan dia dalam surah Al-Baqarah, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Maka dia tergolonglah oleh orang-orang yang kafir. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu adalah qanaah. Qanaah ini adalah mengharap ridho, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan di masa dahulu, seberapa banyak maksiat yang pernah kita lakukan di masa dosa kita di waktu muda maupun dosa kita sekarang ini. Baik itu dosa mata kita, dosa lisan kita, dosa tangan kita, bahkan dosa kaki kita. Mungkin kita lebih sering melangkahkan kaki kita ke tempat maksiat daripada tempat ibadahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup pintu taubatnya bagi hamba Allah yang ingin bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah benci kepada pelaku maksiat. Allah enggak pernah masa bodoh kepada orang pelaku maksiat selagi di dalam dirinya ingin bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi perilaku-perilaku yang pernah dia lakukan, kemaksiatan yang zahir maupun yang batin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubatnya. Maka ada seorang ahli maksiat yang kesehariannya mabuk, yang kesehariannya meresahkan masyarakat. Malam mabuk, subuh muntah. Malam mabuk, subuh muntah. Pokoknya meresahkan masyarakat. Kalau masyarakat sudah mendengarkan nama si kawan, pokoknya jengkel kali di telinganya. Kenapa? Karena dia sudah membuat ricuh suasana itu tidak menjadi adem dan aman. Namun ketika di nisful lail, di sepertiga malam, dia berwudu, dia membersihkan wajahnya, dia membersihkan tangannya, dia membersihkan rambutnya, dia membersihkan kakinya. Dia datang ke masjid. Dia sholat tahajud, berlinang air matanya, memohon kepada Allah, ya Rabb, terlalu banyak dosaku ya Allah. Ya Rabb, terlalu banyak aku melakukan perbuatan maksiat ya Allah. Ampunkan segala dosaku ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah. Menangis ini seorang ahli maksiat di tengah malam. Pada hari itu banyak para malaikat Allah yang turun di permukaan bumi, yang mana pada hari itu orang banyak tertidur dalam keadaan kekenyangan. Orang banyak pada hari itu tertidur memikirkan dunianya. Tapi seorang yang dianggap, yang dicap seorang ahli maksiat tadi, yang meresahkan masyarakat, dia datang kepada Allah. Dia sujud kepada Allah, berlinang air matanya, memohon kepada Allah, menghinakan dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dirangkulnya ini hamba. Para malaikat banyak berebut ini doa untuk mengampunkan segala dosa-dosa seorang ahli maksiat ini. Bahkan Allah katakan dalam surah Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa atas rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya ampunanku itu maha luas. Yang memasukkan kita ke dalam surga bukan karena banyaknya amal ibadah sholat kita, guys, bukan. Bukan karena banyaknya amal ibadah kita, puasa kita. Namun yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya akan masuk ke dalam surga karena ada rahmatnya Allah. Orang yang rajin ibadah akan masuk ke dalam surganya Allah. Tinggal pilih mau kelas VVIP maupun kelas VVIP dan yang lainnya. Allah akan masukkan mereka dengan level, yaitu ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dimanapun kita berada, Allah selalu membukakan pintu ampunannya kepada umat baginda Muhammad SAW. Beda dengan umat-umat nabi-nabi yang lain. Kalau kita khusus, baik di suatu tempat, di rumah, di masjid maupun di tempat yang lainnya, bukan di tempat yang kotor, tentunya kita meminta ampun kepada Allah, maka Allah membukakan pintu taubatnya kepada hambanya. Fir'aun laknatullah,
Begitu dia sudah mau tenggelam, mengejar pasukan Nabi Allah Musa alaihissalam beserta kawan-kawan dan sahabatnya dan prajurit-prajuritnya pada hari itu. Nabi Musa alaihissalam mengejar Nabi Allah Musa alaihissalam beserta bala tentaranya. Dengan izin Allah, dibelah ini laut, terbelah semua. Begitu terbelah ini laut, berjalanlah mereka dengan tim dan rombongannya mengejar Nabi Musa. Begitu Allah berikan mukjizat dengan tongkat Nabi Musa. Ya Musa, kau tekukkan itu balik, kau tokokkan balik. Begitulah bahasa orang Melayu. Kau tokokkan itu balik laut, maka menyatu ini laut balik. Pada hari itu Fir'aun laknatullah sudah sampai nyawanya di khoro-khoro. Barulah dia mengaku dan mengucapkan, ana mir rabbikum Musa, aku beriman kepada Tuhan Musa. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesempatan. Jauh-jauh hari sebelum-sebelumnya Allah sudah berikan kesempatan kepada Fir'aun. Namun begitu sudah nyawa sampai di horo-horo, sudah tidak ada lagi penyesalan. Maka oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah, ya Allah masih berikan kesempatan kepada diri kita, sehat walafiat dimanapun kita berada, maka selalulah kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan smile, senyum, dan menghadap kepada Allah tentunya dengan rahmat dan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah huruf waw. Waw di sini adalah maknanya waro. Orang-orang yang waro itu menurut Al-Imam Al-Qushairi menjaga makanannya, menjaga rezekinya. Dari mana engkau dapat dan kemana engkau gunakan, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sebagai hamba Allah sering berbagi, menyantuni anak yatim, fakir, miskin. Ini pahala orang yang begitu luar biasa. Kita tidak sulit menemukan orang soleh secara individual. Kalau kita ingin melihat orang soleh secara individual, pergilah, lihatlah sholat subuhnya berjamaah. Itu solehlah secara individual. Dia rajin sholat berjamaah subuh, itu soleh secara individual. Akan tetapi soleh secara tatanan sosial, itulah orang-orang yang kaya, yang dermawan, yang sering mengimpakkan hartanya di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harta itulah yang akan memasukkan dia ke dalam surga, rezeki yang halalan, thayyiban wa mubarak. Kemudian yang terakhir adalah huruf ya, yaitu yakin. Yakin di sini maknanya adalah dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Dengan kalimat itulah kita hidup, dengan kalimat itulah kita mati, dengan kalimat itu juga lah kita akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya, lakinu mautakum la ilaha illallah, maka ajari kamulah ketika orang menjelang sakaratul maut itu, bisikkan di kupingnya dengan ucapan la ilaha illallah. Maka pada hari itu syaitan, maka pada hari itu iblis tak akan senang kepada orang yang mau meninggal, yang mau menghadap kepada Allah itu dalam keadaan husnul khotimah. Dia maunya kita ini dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Dia akan goda kita. Mau mati pun kita, mau meninggal pun tetap kita digodanya. Itu luar biasanya syaitan itu dan iblis itu. Tidak akan pernah senang dia. Supaya apa? Supaya kita tuh tak akan masuk ke dalam surga. Supaya kita tuh banyak di dalam api neraka menemani dia. Makanya Rasulullah mengajarkan kita, lakinu mautakum, bisikkan kamulah ketika orang yang menjelang sakaratul maut itu di kuping sebelah kanannya dengan ucapan la ilaha illallah. Supaya apa? Kita terjauh dari tipu daya syaitan dan iblis, sehingga kita mengucapkan itu dengan lempang, dengan lapang, la ilaha illallah. Insyaallah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada hadirin, para pemirsa, sahabat GMPI dimanapun berada. Insyaallah kita akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiru kalam minni, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seharian kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tibalah saatnya kita untuk berbuka. Semoga puasa kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Jalan pulang menuju Ka'bah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.